Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita ketika kita bangun dari kematian yang kecil atau dari tidur, kita dicontohkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang insya Allah jamaah semua di sini sudah mengetahuinya. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Dari apa? Dari kematian yang kecil. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita kembali. Jadi jangan harap kita bangun tidur karena kita mempunyai kudrah atau kekuatan daripada diri kita sendiri. Jangan kita mengira hal seperti itu. Karena idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu bangun pagi-pagi jangan nunggu sore. Kalau kamu masuk waktu sore jangan nunggu pagi. Nggak ada yang bisa ngejamin kita di pagi hari sehat walafiat, sore hari bisa sehat walafiat juga. Nggak ada yang bisa jamin. Begitu juga apabila kita pagi hari bangun, di pagi hari kita dapat bekerja, sore hari kita dapat bekerja. Ketika kita tidur atau akan tidur, jangan harap kita bisa bangun kembali, atau jangan yakin bahwa kita pasti bangun. Ini apa?
warning, ya, peringatan bahwasannya yang memiliki kita bukan diri kita sendiri. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa, yang mampu menghidupkan kita, mampu mematikan kita dengan asbab ataupun tanpa asbab. Makanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapat duduk di sini? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapat berbicara? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di awal doa tadi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semuanya. Namun wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat sedikit orang yang bersyukur, yang bisa atau yang mampu menggunakan, memanfaatkan nikmat, fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahhid karangan Syekh Al-Munziri rahimahullahu ta'ala. Beliau memulai kitabnya dengan bab salat. Jadi kitab ini kitab Fadailul A'mal, keutamaan dalam beramal, sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya banyak sekali amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun banyak sekali ya memiliki keutamaan. Makanya kita dianjurkan untuk belajar amalan-amalan apa saja yang di dalamnya ada keutamaan, supaya kita ada raghbah, ada keinginan, kemauan untuk senantiasa beramal. Al-Munziri mengawali kitabnya dengan bab salat. Di dalam kitab yang akan kita bahas ini ada 4 bab. Ya, di antaranya adalah bab pertama, bab salat. Beliau membawakan hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam yughsha al-kaba'ir wa fi lafdhin ramadhanu ila ramadhan akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih, Sahih Imam Muslim, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat fardu yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan salat Jumat ke Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahunna, menjadi penggugur dosa, menjadi penghapus dosa antara semuanya, malam tughsha al-kabair, selama dia atau hamba tersebut tidak mengerjakan dosa besar. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan
ditambahkan wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan ke Ramadan yang lain juga menjadi penghapus dosa. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jemaah rahimakumullah, salat fardu yang kita kerjakan adalah penggugur dosa kita. Disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, mathalu salawatil khamsi kamathali narin ghamrin jarin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin 5 marrat atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain disebutkan perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan rumah-rumah kalian, dan kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari. Kira-kira kalau kita mandi 5 kali sehari di air yang bersih mengalir, apa yang akan kita dapatkan? Bersih. Jasad kita akan bersih. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita sholat subuh, dosa-dosa yang kita kerjakan, ya, itu akan dihapuskan. Kemudian kita mengerjakan dosa lagi, sholat zuhur, dosa yang kita kerjakan sebelumnya akan dihapuskan. Begitu juga ketika kita mengerjakan dosa, kemudian kita sholat asar, dosa kita akan diampunkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sholat 5 waktu adalah penggugur dosa. Begitu juga sholat Jumat ke Jumat yang lainnya. Sholat Jumat juga sebagai penghapus dosa. Kalau kita misalkan dalam 1 minggu itu berbuat dosa, sholat Jumat, di sholat Jumat itu kita dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kabair. Ya, selagi kita tidak mengerjakan dosa besar. Artinya dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Al-Hafidh Al-Mundhiri di dalam kitabnya mencantumkan bab yang pertama adalah bab sholat? Di sini ada faidah yang bisa kita ambil. Pertama, alasannya kenapa Al-Hafidh Al-Mundhiri, ya, mengawali kitabnya dengan bab sholat, dengan bab keutamaan sholat. Pertama, karena sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah. Setelah syahadat, setelah kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, yang berhak kita melaksanakan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib diibadahi, kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, ya, orang yang patut kita contoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah sholat, ya, ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti
daripada syahadat kita, yaitu kita beramal, beribadah, sholat, mengerjakan sholat. Karena sholat adalah ya kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kalau orang yang bersyahadat kemudian dia tidak menegakkan sholat, berarti perlu dipertanyakan syahadatnya. Benar nggak ente syahadat? Ya. Benar nggak ente janji atau bersaksi bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, sebagai penciptanya, sebagai yang berhak disembah? Seperti kita misalkan seorang pegawai ya, biasanya ada tata tertib yang wajib kita ikuti atau kita penuhi. Kalau kita melanggar kewajiban tersebut, ente bener nggak mau kerja? Kan biasanya begitu. Kalau kita nggak taat misalkan sama bos, terus kita dipanggil sama bos kita, kenapa ente nggak ngerjain begini? Kenapa ente nggak ngerjain ini? Kenapa ente melanggar peraturan ini? Ente bener nggak mau kerja? Begitu juga kita. Ketika kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak disembah, kemudian kita tidak sholat, tidak mengerjakan kewajiban yang diwajibkan kepada kita, benar nggak Islam kita? Patut dipertanyakan. Bukan hanya mengerjakan, tapi menegakkan. Beda antara mengerjakan dan menegakkan. Kalau mengerjakan, ya kita sekedar ngerjain doang udah beres. Tapi kalau kita menegakkan sholat, ya kita mengerjakannya dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Makanya di hadis ini disebutkan wa iqamis shalah, dan menegakkan sholat. Contohnya kita kalau bangun bangunan, ya, kita bikin pondasi, ya, menegakkan pondasi. Ya. Kalau kita nggak betul-betul membuat pondasi itu kuat, bangunannya gimana? Roboh, gampang untuk dihancurkan, gampang kena banjir, gampang kena gempa, kena angin dikit roboh. Makanya kita diperintahkan untuk menegakkan sholat. Artinya apa? Menegakkan adalah membangunnya dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul. Jangan sampai roboh, supaya kokoh kita kerjakan amalan tersebut. Kemudian sebab yang kedua atau alasan yang kedua, kenapa Hafidz Al-Mundhiri mengawali kitabnya dengan kitab sholat, ya, karena sholat adalah tiangnya agama, ya. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Kita lihat pondasi kalau nggak ada tiangnya, ya, roboh, gampang ditiup angin. Kita kalau bikin tenda nggak ada tiangnya, nggak bakal berdiri. Bikin masjid yang gede nggak ada tiangnya, gampang ambruk. Sholat ini sebagai tiangnya agama, salah satu tiangnya agama. Jadi kalau misalkan bangunan ini ada 5 tiang, salah satunya sholat. Sholat nggak dikerjakan, tiangnya hilang 1, kuat nggak? Nggak kuat, lemah juga. Makanya sholat adalah salah satu daripada tiangnya agama. Jadi hal yang sangat penting, yang sangat urgent, yang harus kita perhatikan.
di samping kewajiban kita, ya, di samping sholat ini merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan, juga sholat ini sebagai pondasi atau tiangnya agama, yang mana kalau hilang, kalau rusak, kalau jelek, fatal akibatnya. Makanya dibawakan di sini pertama kali. Supaya apa? Supaya kita, ya, muntabih, supaya kita memberikan perhatian yang lebih kepada sholat kita. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena al-ahdu alladhi bainal iman wal kufr wa hiya al-fariq bainal muslim wal kafir. Salat ini menjadi pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Di dalam hadis disebutkan al-ahdu alladhi bainana, ya, kata Rasulullah SAW, ya, perbedaan orang muslim dan orang kafir adalah dengan salat. Orang muslim mengerjakan salat, orang kafir dengan. Pembeda. Jadi kalau orang Islam gak salat, tahu sendiri jawabannya. Ya, jawabannya sudah tahu. Jadi pembeda antara orang muslim dan orang kafir atau orang munafik, ya, adalah sholat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat juga merupakan penyejuk matanya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan salat merupakan penyejuk mataku. Ketika Rasulullah SAW dalam kegelisahan beliau salat, apa-apa beliau salat. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum. Ada masalah, lari ke salat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga sebagai penghubung, narahubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan carilah pertolongan, dan carilah pertolongan, ya, bis-sabri was-salah, dengan kesabaran dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya hal itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi salat memang berat, kecuali orang yang khusyuk, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari pertolongan dengan salat, bukan mencari pertolongan dengan datang ke dukun, bukan mencari pertolongan datang ke kuburan, cari pertolongan datang ke mbah fulan, ya, cari pertolongan ke wali fulan. Sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan, cari pertolongan di dalam sholat. Begitu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada masalah, sholat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan contoh daripada salafus shalih, ya, disebutkan dalam satu riwayat, sampai-sampai mereka melatih diri mereka untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mereka latih diri mereka
dengan tidak melaksanakan asbab sebelum mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meminta kepada Allah dahulu, setelah itu baru mengerjakan asbab. Ini mereka melatih diri supaya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa alasan ya, mengapa Al-Hafidz Al-Mundhiri ya, mengawali kitabnya dengan bab salat. Dan fadilah-fadilah daripada salat itu banyak sekali keutamaannya. Ya, hadis yang sahih yang datang daripada Rasulullah SAW tentang bab salat itu banyak sekali. Ya, seperti tadi yang Anda sebutkan pertama hadisnya, kemudian hadis yang akan kita bahas selanjutnya, dan hadis pertama, ya, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan atau yang menjelaskan tentang sholat. Hadis yang kita bahas sekarang, sholat adalah sebagai penggugur dosa, sebagai penghapus dosa. Seperti apa sih? Kok bisa sholat sebagai penggugur dosa, sebagai penghapus dosa? Biasanya kita ada pertanyaan seperti itu ya. Kok bisa sholat sebagai penggugur dosa? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad berkata dalam syarah kitab ini, ya, sholat menjadi amalan penggugur dosa karena di dalamnya terdapat, ya, doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, hampir semua doa-doa di dalam sholat bunyinya apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita sedang takbiratul ihram, istiftah, ya, doanya apa? Salah satu doanya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma ya Allah, ba'id baini, jauhkan antaraku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku. Ya. Dari pertamanya saja kita udah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari kesalahan kita. Artinya apa? Meminta ampunan. Ya. Dari pertamanya. Kemudian ketika ruku dan sujud, doanya apa? Salah satu doa yang diriwayatkan, Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana Allahumma ighfirli. Jelas di sini. Ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Ya. Ini baru ruku dan sujud. Dari pembukanya udah minta ampun. Ruku minta, sujud juga minta ampun. Wa fi raf'i minar ruku, dan ketika kita bangun dari ruku, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, Allahumma tahhirni min khotoyaya bis-salji wal ma'i wal barad. Allahumma tahhirni min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minal wasakh atau minad danas. Ya. Wahai Allah, Allahumma ya Allah,
tahhir, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari kesalahanku, bisalji wal ma'i wal barad, dengan as-salj wal ma'i, dan air, wal barad. Ya, ini semua jenis daripada air yang suci. Salju, ya, es, satu zat yang bisa menyuburkan tanah. Ya, coba kita berangkat ke negara-negara yang dimana di sana ada musim dingin. Lihat bagaimana tanah yang kena salju, bagaimana dia subur, bersih, sehingga bisa, ya, menumbuhkan pepohonan yang banyak. Bil ma'i, dan dengan air, ya, sebagaimana kita mensucikan segala sesuatu dengan air. Allahumma tahhirni, ya Allah, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari kesalahanku, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, atau minal wasakh, sebagaimana baju yang putih, ya, yang hilang darinya kotoran, ya. Putih adalah satu, warna putih adalah cerminan daripada kebersihan. Warna, ya, dari warna, ya. Kalau kita lihat warna putih, subhanallah, ya, enak melihatnya. Tapi kalau ada titik hitam kelihatan, nggak enak. Ya, soalnya apa? Kelihatan banget yang namanya kain putih, ada titik noda hitam aja kelihatan. Makanya di sini diumpamakan oleh Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibersihkan dari kesalahan, seperti kain yang putih yang gak ada sama sekali kotoran. Subhanallah, bersih, enak dilihat, ya, indah. Begitulah yang kita minta, yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam sholat, minta dibersihkan daripada kesalahan. Kemudian di dalam duduk di antara dua sujud, di situ juga ada meminta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa? Salah satunya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Subhanallah, satu amalan wajib sholat, tapi di dalamnya banyak sekali terkandung, ya, amalan-amalan yang mulia. Di antaranya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas bahwasanya sholat adalah salah satu amalan yang dapat menggugurkan dosa. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi. Di sini ada pengakuan daripada kita bahwasanya kita, ya, sesempurnanya manusia tetap punya kesalahan, tetap bisa berbuat zalim, ya, gak luput yang namanya manusia dari kesalahan dan kezaliman. Di sini ada pengakuan daripada kita, dan ini salah satu cara, ya, untuk kita dapat cepat dikabulkan doa. Salah satunya kita, ya, mengakui dosa-dosa yang kita perbuat, mengakui, ya, kekerdilan kita, mengakui kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kalau minta, ya, ke pejabat, biasanya kan kita suka begitu juga. Pak, saya ini ketua RT,
Ya, RT saya ini jalannya kotor, jalannya banyak batu, tolonglah diaspal jalannya. Kita ini gak punya, ya begitu kan, kita merengek-rengek. Begitu juga kita harus lebih seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada makhluk saja yang kita sebenarnya tidak pantas melakukan hal tersebut, kita merengek-rengek. Bagaimana kepada Zat yang maha segalanya, kita harus lebih melakukan hal tersebut. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mampu menghapuskan dosa kecuali Engkau, wahai Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Warhamni, dan berikanlah rahmat. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha pemberi rahmat. Karena kita masuk ke dalam surga bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Karena amalan kita ini gak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita gak ada apa-apanya. Justru amalan kita buat kita sendiri, bukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dianjurkan untuk senantiasa meminta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu sebab atau beberapa alasan mengapa sholat ini menjadi salah satu amalan yang dapat menggugurkan dosa. Dari mulai pertamanya saja kita sudah meminta ampun, sampai ya rukun yang terakhir pun kita meminta ampun. Dan bukan sampai situ saja, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setelah sholat, apa yang kita baca? Istighfar, minta ampun juga. Ya. Makanya sholat merupakan amalan yang dapat menggugurkan semua dosa. Jadi rugi kalau kita nggak sholat, rugi kalau sholat kita nggak benar, rugi. Udah sholat ini wajib, kita ngerjainnya nggak benar, rugi lagi kalau tambah-tambah kita nggak sholat. Malah kita ya mengedepankan amalan-amalan yang lain. Ini yang wajib saja fadilahnya banyak sekali, dan kita harus sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, sehingga ya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah mengapa Rasulullah SAW sampai banyak sekali di dalam hadisnya ya, mencantumkan keutamaan daripada sholat, supaya kita melek, supaya kita sadar ini amalan wajib, ini perkara yang harus kita perhatikan. Malam tughsha al-kabair, selagi hamba tersebut menjauhkan perkara yang dosa yang besar. Jadi dosa yang dapat dihapuskan oleh sholat atau amalan-amalan yang lain adalah dosa-dosa kecil. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek ya dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut akan menghapuskan yang jelek tadi.
Tapi bukan artinya kita ngegampangin. Gampang, saya maksiat sekarang, besok ntar buat baik, ntar dihapusin juga maksiatnya. Tidak seperti itu ya. Jangan menyepelekan. Agama ini mudah, tapi jangan dibuat main-main. Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Di dalam Al-Quran disebutkan kebaikan menghapuskan ya sayyi'at, perbuatan-perbuatan buruk. Dan inilah perbuatan yang dapat perbuatan buruk atau dosa yang dapat dihapuskan oleh sholat, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ya, itu bisa dihapuskan dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik daripada taubat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis berikutnya ya, yang Al-Hafidz Al-Munziri bawakan di dalam fadilah atau keutamaan daripada salat, hadis yang diriwayatkan dari Ma'dan bin Abi Talhah. Rawa Ma'dan bin Abi Talhah qala laqitu Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi'amalin a'malahu yadkhulani Allah bihi al-jannah atau qala bi ahabbil a'mal ila Allah ta'ala. Fasakat thumma sa'altuhu al-thalatha faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alayka bi kathratis sujud lillahi ta'ala fa innaka la tasjudu lillahi azza wa jalla sajdatan illa rafa'aka Allah azza wa jalla biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'ah. Qala Ma'dan thumma laqitu Abad Darda fasa'altuhu faqala li mithla ma qala Thawban. Akhrajahu Muslim. Dikeluarkan dari Imam Muslim, diriwayatkan dari Ma'dan bin Abi Talhah, beliau berkata, beliau bertemu dengan Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba sahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'dan berkata, akhbirni bi'amalin a'malahu yadkhulani Allahul jannah, yadkhulani Allah bihi al-jannah. Beritahukan kepadaku suatu amalan yang malah dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkanku ke dalam surga. Atau beritahukan kepadaku amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasakat. Thawban diam. Thumma sa'altuhu. Fasakat. Ditanya lagi yang kedua kali, diam. Thumma sa'altuhu ats-tsalatsa. Kemudian aku bertanya yang ketiga kali. Faqala, maka Thawban berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thawban bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan tersebut sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathratis sujud lillahi ta'ala." Ya, perbanyaklah sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi azza wa jalla sajdatan illa rafa'aka Allah azza wa jalla biha darajah. Dan sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu sujud saja
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan satu derajat. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darimu kesalahan. Maka Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu Abu Darda dan aku bertanya hal yang sama. Maka Abu Darda pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti Thauban radhiyallahu anhu. Nah, di dalam hadis ini disebutkan ya beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah hirsus salaf al-azim ala abwabil birri wal khair. Bagaimana kesungguhan para salafus saleh untuk mencari kebaikan, ya, untuk mencari kebaikan dan untuk ya bagaimana kesungguhan mereka dalam mencari fadilah, keutamaan-keutamaan daripada amalan. Dan ini seharusnya yang harus kita ya perhatikan dan kita sering kaji. Kita harusnya bertanya ya kepada ustaz-ustaz atau kepada guru-guru kita yang lain. Tanya kepada mereka amalan-amalan yang bermanfaat, yang membuahkan amalan, yang membuahkan pahala. Kita harus perbanyak, karena banyak sekali amalan-amalan yang berbuah pahala yang kita tidak mengetahuinya, dan hanya orang berilmu yang mengetahuinya. Bukan berarti kita tidak boleh mempertanyakan atau bertanya masalah yang lain, tidak. Tapi pertanyaan tentang amalan ini harus lebih diperbanyak, sebagaimana ya yang dicontohkan oleh salafus salih terdahulu. Mereka banyak sekali hadis yang seperti ini ya konteksnya. Pertanyaan-pertanyaan para salaf terhadap sahabat, pertanyaan sahabat terhadap Rasulullah kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan. Ini menunjukkan kesungguhan mereka dalam mengamalkan agama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa mengambil faidah juga dari diamnya Thauban. Kenapa dia diam dulu sampai 3 kali ditanya baru dijawab? Kenapa? Ya. Di sini ada faidah yang bisa kita ambil. Ini adalah salah satu cara, salah satu metode dalam kita menyampaikan satu ilmu, supaya orang yang bertanya mempunyai rasa penasaran. Ya, kalau udah penasaran, biasanya dia dengarnya betul-betul, memperhatikan. Ya, kita kalau ditanya misalnya sama teman kita, mobil yang bagus beli di showroom mana? Kalau kita udah nanya sampai 3 kali, kemudian teman kita ngejawab, nih anak kasih tahu sama ente kalau mau beli mobil, biasanya kita langsung perhatian kan, di mana? Ini juga yang dilakukan oleh salaf kita terdahulu. Ya, bagaimana cara metode pembelajaran? Beliau diam supaya ada timbul rasa keingintahuan dari seorang penanya, dari yang bertanya, sehingga tatkala dikasih tahu, ketika diberikan jawaban,
yang nanya ini benar-benar nyimak, ya, benar-benar nyimak, betul-betul mendengarkan apa yang akan diberikan oleh orang yang menjawab. Ya, jangan sampai kita bertanya, ya, kayak di kajian nanya, begitu dijawab sama ustadznya, yang nanya malah sibuk sendiri. Ini adalah adab sebagai seorang muallim wal muta'allim, orang yang belajar dan orang yang mengajarkannya juga. Bagaimana kita sebagai seorang pelajar, orang yang sedang menuntut ilmu, kita ihtiram, memuliakan guru kita. Bagaimana kita beradab dengan beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini disebutkan, ya, alaika bikasratis sujud lillahi ta'ala, ya, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah dengan kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, ketika dia sedang sujud. Makanya di dalam sujud, ya, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa, karena kita lagi dekat, paling dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia sedang sujud. Dan sujud ini, ya, merupakan amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an disebutkan, wasjud waqtarib, bersujudlah engkau waqtarib, ya, dan engkau akan dekat. Wasjud waqtarib, sujudlah, dekatlah. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak sujud. Li'anna sujud hay'atus sujudi hay'atu tadzallulillah. Karena keadaan tatkala kita bersujud adalah satu keadaan di mana kita kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tatkala keadaan kita kecil di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau pernah berkata di dalam satu majelisnya, beliau bercerita tentang kisahnya orang yang masuk Islam. Ada orang kafir, orang ini masuk Islam karena melihat orang Muslim sujud. Ya. Kemudian orang ini melihat bagaimana orang Islam ini sujud, ya, lagi sujud, kemudian dia berpikir,
muka atau jidat ya, ini merupakan anggota yang mulia yang dimiliki oleh manusia. Dan umat Islam meletakkan anggota yang mulia ini di tanah, yang mana tanah ini tempat kaki yang sering diinjak ya, tempat yang hina. Kita lihat bagaimana orang yang berakal, bagaimana orang yang menggunakan akalnya dengan baik ya. Orang ini yang tadinya kafir ya, dia langsung berpikir bagaimana mungkin seorang manusia meletakkan anggotanya yang mulia di tempat yang hina, tidak lain kecuali untuk ya sesuatu hal yang layak untuk dilakukan hal tersebut. Jadi dia berpikir nggak mungkin manusia sujud kecuali sama orang yang pantas, kecuali sama yang pantas. Kemudian dia tanya, setelah orang-orang selesai sholat, dia nanya, untuk siapa ya ente sujud? Kemudian ya, orang di situ pun memberitahukan kepada orang ini bahwasanya mereka ini sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini pun masuk Islam. Lihat bagaimana ya mulianya amalan sujud ini. Orang saja bisa masuk Islam tatkala orang muslim sedang melihat orang muslim sedang bersujud. Bagaimana kalau kita ya, sering-sering bersujud, pasti ya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, akan menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana para raja terdahulu, gimana rakyatnya mengagungkan raja tersebut sampai nunduk ya, kadang ada yang sampai sujud. Makanya dilarang ya, kita dilarang untuk nunduk atau sujud di hadapan manusia, karena sujud atau nunduknya kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, kalaulah sujud itu boleh, berarti kan nggak boleh ya. Kalau saja boleh ya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Kalau boleh, tapi nggak boleh, berarti sujud ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sujud ini adalah suatu keadaan di mana kita keadaan yang paling hina. Ya. Makanya seperti tadi yang ana sampaikan, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memperbanyak doa ketika kita sujud. Nah, namun timbul pertanyaan, bagaimana cara sujudnya? Di dalam hadis yang barusan kita baca, di sini kita ya, diperintahkan untuk banyak bersujud. Namun seperti apa sujudnya? Apakah kita masuk masjid atau di rumah ujuk-ujuk sujud atau gimana? Ya, di dalam hadis yang selanjutnya ini akan dibahas ya. Kita baca. Rawa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami qala
kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqatuka fil jannah qala aw ghayra dhalik qultu huwa dhaka qala fa'a'inni ala nafsika bi kathratis sujud infarada bihi Muslim wa laysa li Rabi'ah bin Ka'ab fi sahih wa yuhu. Dari Rabi'ah bin Ka'ab dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Aku pernah bermalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi, maka aku membawakan untuk Rasulullah itu air untuk wudu, wa hajatihi, dan hajat beliau yang lainnya atau keperluan beliau yang lainnya. Faqala li, maka Rasulullah berkata atau bersabda kepadaku, sal, mintalah apa aja. Faqultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku meminta kepadamu, ya, untuk menyertaimu nanti di dalam surga, ikut bersamamu ke dalam surga. Qala, Rasulullah berkata lagi, aw ghairu dzalika, minta yang lain. Qultu huwa dzaka, udah itu aja, kata Rabi'ah. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka ya, bersungguh-sungguhlah, tolonglah dirimu untuk senantiasa memperbanyak sujud. Ya. Tolonglah dirimu, bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa perbanyak sujud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami adalah seorang ahlu suffah, orang fakir dari kalangan muhajirin, ya. Ahlu suffah, orang-orang yang selalu berada di Masjid Nabawi. Jadi dulu Masjid Nabawi mempunyai ada di pojokan Masjid Nabawi dulu tempatnya ahlu suffah, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Dan beliau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah tinggal atau bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawa wadah air untuk wudu dan keperluan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada beliau, mintalah, yakni sal an hajatin, wa hadha min karami khalqin nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa ngambil faidah bahwasannya bagaimana mulianya, bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk, ya, orang yang berkhidmat kepadanya dan untuk kaum muslimin. Bagaimana dermawannya beliau. Beliau berkata, mintalah, ya, sama Rabi'ah. Minta apa saja, ya, karena di situ tidak, ya, dikhususkan. Jadi mintalah berarti minta apa saja. Minta apa saja ente bakal anak kasih. Istilahnya seperti itu. Ya.
Di sini juga kita bisa ambil faidah bagaimana ya seorang sahabat, orang yang beriman, mendahulukan hajatnya untuk akhirat daripada hajatnya untuk yang lain. Rabi'ah ini orang apa? Orang miskin, orang fakir, ahlu sufah, nggak punya apa-apa. Tapi tatkala ditanya oleh Rasulullah SAW, mintalah. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku meminta kepadamu supaya aku menyertaimu masuk ke dalam surga. Masya Allah. Bagaimana seorang yang beriman mendahulukan perkara akhirat daripada perkara dunia. Kalau kita beda lagi mungkin. Kita dekat sama orang kaya misalnya. Tahu-tahu orang kaya ini bilang, minta apa aja, anak kasih. Apa yang dalam pikiran kita? Langsung mobil, rumah, duit. Ya, prioritas kita beda dengan mereka, dan ini harus kita rubah. Kita di dunia nggak lama, tapi akhirat selama-lamanya. Ketika kita ditanya begitu, ya, harusnya kita meminta perkara yang dapat membantu kita untuk beramal, atau yang dapat memasukkan kita ke dalam surga, seperti yang diminta oleh Rabi'ah, walaupun dia orang miskin. Dan ini yang harus kita latih dan harus kita contoh daripada sahabat radhiyallahu anhu. Beliau meminta untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW. Subhanallah. Padahal Rasulullah raja para raja di dunia, ya, orang yang menguasai dunia. Ini minta apa aja pasti dikasih. Minta rumah, insya Allah dikasih. Minta kebun, dikasih. Minta dinikahin pun dikasih. Minta perempuan buat nikahin, insya Allah dikasih. Karena beliau bersabda, mintalah, minta apa aja. Ya. Tapi yang diminta, subhanallah, perkara akhirat. As'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku meminta, ya, menyertaimu masuk ke dalam surga. Di sini perlu kita garis bawahi, ya, kalimat menyertaimu ini tidak berarti selevel dengan Rasulullah SAW, ya, karena kita tahu bahwasannya surga ini tingkatan para nabi, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasalihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiq. Jadi ada tingkatannya, tingkatan para nabi, dan itu nggak bakal bisa kita capai. Tingkatan para syuhada mungkin bisa, para salihin insya Allah bisa, kalau kita jadi orang soleh juga. Tapi tingkatan para nabi, ya, tingkatan sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Jadi, ya, bukan berarti menyertaimu di dalam surga itu satu level dengan surganya Rasulullah. Tidak selevel, ya. Kayak misalkan kita ikut sama bos, ayo ikut kita ke Semarang naik pesawat. Bisa jadi bosnya di bisnis, kitanya di ekonomi. Tapi sama kan, kita ikut sama bos kita ke Semarang, sama. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan di surga pun seperti itu. Jadi beliau meminta surga, ya. Kemudian ditanya lagi sama Rasulullah, bener ente cuman itu doang? Minta lagi. Faqala huwa dzak, enggak ada ya Rasulullah, cuman itu aja. Subhanallah, cuman surga yang mereka inginkan.
Karena mereka mengetahui akhirat adalah tujuan utama seorang manusia ketika diturunkan ke bumi. Dan ini yang harus jadi prioritas kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "A'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah dirimu untuk memperbanyak sujud. Ya. Karena seperti tadi yang telah kita sebutkan bahwasanya sujud ini adalah keadaan terdekat seorang hamba dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat a'inni ala nafsika. Tolonglah dirimu untuk senantiasa memperbanyak sujud. Artinya apa? Sujud ini sulit. Sujud ini sulit. Kenapa bisa sulit? Karena sujud yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah sujud tatkala kita sholat. Jadi maksudnya kita diperintahkan untuk sering bersujud, artinya untuk sering kita sholat. Karena dalam sholat ada sujud. Jadi bukan sekedar sujud aja, enggak. Tapi yang dimaksud banyak bersujud adalah sujud ketika sholat. Karena di dalam sholat ada sujudnya. Dan itu sujud yang mempunyai kualitas. Karena di dalam satu amalan wajib sholat, amalan sunnah sholat, amalan-amalan yang diperintahkan dan yang dicontohkan, dan di situ ada sujud. Kalau kita benar-benar sholat 5 waktu, sunnahnya dikerjakan, berapa kali kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berapa puluh kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat agung perkara sujud ini. Nah, dan sujud ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, a'inni ala nafsika. Tolonglah dirimu untuk memperbanyak sujud. Artinya susah, perlu mujahadah, perlu kesungguhan untuk kita selalu sholat. Perlu kesungguhan untuk kita selalu melaksanakan sholat. Jangankan yang sunnah, yang fardu aja kadang kita malas. Apalagi sholat subuh sama isya sama asar. Subhanallah. Kalau sholat zuhur, apalagi kemudian sholat zuhur, kita lagi enak-enaknya kerja, dari pagi kerja, zuhur lagi enak kerja, lagi semangat, tiba-tiba dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, suruh sholat. Biasanya kita dilalaikan dan memang sulit. Makanya Rasulullah di sini bersabda, tolonglah dirimu untuk sungguh-sungguh selalu bersujud di dalam sholat. Lagi sholat subuh, subhanallah, lagi enak-enak mimpi. Kadang lagi mimpi jadi jutawan, tiba-tiba azan, kagetnya. Padahal belum sampai saya beli mobil 5, udah bangun. Lagi tidur mimpi enak, tiba-tiba dibangun. Berat. Dan memang berat untuk beribadah ini. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Rasulullah di sini bersabda, fa'inni ala nafsika. Tolonglah dirimu untuk perbanyak sujud, supaya banyak sholat, supaya banyak sujud. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka aku akan tolong, akan tunjukkan jalanku. Bahwasanya jihad yang paling berat adalah jihad
melawan diri kita sendiri. Berat. Bagaimana semua amalan wajib yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita suka lalai. Dan ini perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menolong diri kita untuk selalu mengerjakannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini saja pembahasan kita. Kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa senantiasa istiqomah dalam beramal saleh, khususnya dalam mengerjakan amalan-amalan fardu yang diwajibkan kepada kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Nah. Waalaikumsalam. Masalah syahadat. Nah. Katanya kalau non-muslim yang Islam jadi malah karena perlu syahadat. Ya. Untuk beberapa orang, bagaimana dengan saya atau mungkin mayoritas muslim Indonesia ini yang Islam faktor keturunan, apakah perlu melakukan hal tersebut? Ya. Perlu melakukan syahadat orang-orang disaksikan. Karena belum lama ini saya ketemu orang yang saya mengatakan ada demikian. Untuk menyempurnakan seluruh kita semua kita seluruh keturunan kita harus melakukan syahadat. Assalamualaikum. Untuk kita yang sudah Islam dari lahir ya, untuk menyempurnakan syahadat kita, ya, kita dengan mempelajari makna syahadat tersebut seperti apa. Karena syahadat itu bukan hanya lisan saja. Ya, makna syahadat itu ada konsekuensinya. Ya, syahadat ini mempunyai konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai konsekuensi, ya, bahwasanya kita harus meniadakan semua sesembahan dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kita sembah. Dan ini adalah salah satu cara untuk menyempurnakan syahadat kita. Jadi dengan kita melaksanakan konsekuensi tersebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti setelah kita bersyahadat atau bersaksi seperti itu, tidak ada jalan lain yang kita ikuti di dalam beragama kecuali jalannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, itu cara kita untuk menyempurnakan syahadat, ya. Jadi bukan dengan talafuz. Kalau dengan cuma ngucapin doang gampang, ya. Kita tiap hari ngucapin bisa, tapi dalam ucapan tersebut ada konsekuensi yang harus kita kerjakan. Dan konsekuensi itulah ya, yang menjadi barometer atau ukuran sejauh mana syahadat kita ini sempurna apa belum. Ya, berarti apa? Ya, tanda daripada syahadat kita ya dengan kita beramal. Dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beribadah mengikuti contoh daripada Rasulullah. Dengan itu, setelah kita melaksanakan itu semua, ya, insya Allah iman kita sempurna. Ya, beda dengan orang yang non muslim masuk Islam. Mereka harus talafuz dulu, ya.
mereka harus talafuz atau mengucapkan syahadat itu sendiri. Nah, jadi kita konsekuensinya supaya syahadat kita sempurna bukan hanya diucapkan, ya, tapi dengan mengamalkan konsekuensi daripada syahadat tersebut, mengesahkan Allah dan beramal mengikuti contoh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.